crossover tapi pengen jadi pickup juga. Ini adalah Chang'an Nevo E07. Ini crossover yang belakangnya bisa dibuka jadi pickup. Penasaran? Cek terus videonya. Kita bahas dari eksteriornya, tapi tentu saja eksterior yang paling menariknya adalah bagian belakangnya. Karena bagian belakangnya dia kayak fastback model-model kacanya, kayak CRZ gitu ya. Tapi nggak cuma itu aja, karena belakangnya ini kalau kalian pencet tombol di bawah sini, dia kebuka dan dia akan slide ke atas sehingga membuat ini menjadi sebuah pickup, sebuah bak. Dan di sini juga kalian bisa buka di sininya nih. Jadi kalau kalian lagi camping-camping manis gitu ya, glamping-glamping gitu, kalian bisa duduk di situ sambil menikmati pemandangan dengan mobil ini. Oh iya, by the way, ini kacanya juga bisa mundur lebih jauh lagi, bisa kalian setting. Jadi mobil ini bisa transform jadi pickup. Padahal aslinya kalau kalian lihat dari sampingnya, mobil ini sebenarnya bentuknya lebih mirip kayak crossover tuh. Crossover tapi dengan overhang yang lebih panjang di bagian belakangnya. Dan kalau kita lihat bagian depannya ya, kalau kalian lihat tadi itunya lampunya kayak mengotak itu, bagian depannya juga lampunya juga mengotak. Lampu depannya juga canggih ya, ini kayak LED semua di depannya tuh, gile. Futuristik banget. Aksennya tuh kayak, ini kayak matrix LED, jadi kayak layar sebenarnya. Futuristik banget, sumpah. Punya garis desain yang sama dengan bagian belakangnya. Garis-garis desainnya juga lumayan halus ya. E07. Dan gue demennya warnanya nih kayak ala-ala Tesla Cybertruck gitu loh. Jadi dia kayak flat color tapi dia steel color gitu loh. Kalau aluminium color gitu loh. Cakep. Kita lihat detail-detailnya. Lampunya seperti ini. Bannya dia pakai ukuran 21 inci. Ukurannya 265/45. Lagi-lagi mobil-mobil Nevo ini, New Energy Vehicle-nya dari Chang'an ini, dia dilengkapi dengan banyak banget kamera. ADAS-nya segala macam itu banyak banget. Ciri-ciri khasnya mobil-mobil Tiongkok juga flash handle door-nya juga bisa dilihat dari sini. Dan gue demen banget ngeliat siluet mobil ini secara keseluruhannya. Siluetnya tuh bener-bener futuristik. Sekarang kita lihat interiornya sedikit. Nah ini kebetulan karena dia Chang'an ya, dia bukan Deepal ya. Dia nggak pakai frameless door, jadi doornya biasa. Tapi di sininya dia, kesan floatingnya gitu keren. Setirnya mirip-mirip dengan Nevo lainnya dan lagi-lagi nih ada yang gue suka dari sebagian besarnya produk-produk Chang'an. Mereka banyak yang mereka punya preferensi adalah tidak menaruh sama sekali instrumen panel di depan. Dia layarnya cuma satu doang, lebih clean. Di sini digantikan dengan HUD yang cukup besar. Dan layarnya juga sini sudah mengadopsi apa yang mereka sebut dengan sunflower screen. Jadi layarnya bisa digeser-geser ngadap ke pengemudi, ke tengah atau ngadap ke passenger. Detail-detail lainnya sebenarnya hampir mirip ya sama mobil-mobil Chang'an lainnya. Di sini dikasih aksen sama dia. Ada beberapa tombol-tombol manual juga. Clean ya. Secara desain semuanya clean. Di sini kayak ada bahan ludur yang bagus gitu kan. Enak banget pegangnya. Kombinasinya juga bagus, cuman memang warna putih ini bukan selera semua orang. Speakernya mana desainnya kotak di situ. Masih ada wireless charging di sini. Di sini juga masih ada cup holder. Center console box yang lumayan dalam banget. Dan kursi yang berlapis kulit. Tidak lupa juga di bagian atasnya masih ada panoramik di bagian belakangnya yang memanjang sampai ke belakang. Untuk membuka pintunya, tombolnya nggak kelihatan. Sumpah. Masuk ke baris keduanya. Tetap masih punya elemen-elemen desain yang sama dengan baris ke depannya. Tapi, wow, di tengahnya ini gile lega banget. Gue dengan tinggi 174, legroom gue sih fantastis gedenya. Masih punya USB dan buat shade-nya juga bisa kalian dapetin di situ. Wah, ini mirip dengan Chang'an dan Deepal lainnya ya. Desainnya mirip semua tapi masih dikasih kayak akses untuk ke bagasi bagian belakang. Dan jangan lupa juga sini ada kacanya dong. Jadi kacanya banyak.
Karena kalau begitu mode pick up-nya dibuka gitu loh, kaca belakangnya dibuka, ini kalian masih bisa dapetin separator di bagian sininya. Jadi benar-benar itu bisa jadi pick up, di dalamnya masih bisa terisolasi dari bagian luar dengan baik. Kita bahas dikit detail-detailnya di bagian mode pick up-nya. Jadi dia kacanya itu dibuka dulu sama dia di bagian sininya. Baru kaca bagian atasnya ini dia akan bergeser ke atas. Nah, kaca bagian atas ini bisa bergeser sebenarnya bisa jauh banget. Jadi kalian bisa mengontrol ini dari sini. Di sini ada geser kacanya, maju mundurnya. Di sini ada tutup semuanya dan di sini juga ada membuka bagian belakangnya. Dan ketika bagian belakangnya dibuka ini, pada dasarnya ini bisa kalian dudukin ya. Sehingga tuh bahkan dikasih kursi jadi kalian bisa duduk dengan enak di sini. Mau lagi mancing misalnya, ini bisa dipakai banget. Keunikan lagi di bagian belakangnya adalah kalian juga masih bisa dapetin di sini ada port, nggak 12 volt aja tapi ada colokan port rumah tangga gitu kan, household port ini kebetulan colokannya buat pasar Tiongkok ya, yang 2 sama yang kepala 3 gitu. Dan yang seperti tadi gue bilang di bagian baris keduanya bahwa ini ada pembatas kaca di bagian sininya. Jadi basically ini bisa kalian gunakan tanpa mengganggu privacy atau tanpa mengganggu suara di bagian penumpang di kabin keduanya. Jadi benar-benar kayak mobil yang bisa bertransformasi. Ini kalau ditutup ya, dia naik, dia turun, lalu kacanya dia naik. Gila, keren banget. Bagaimana dengan spesifikasinya? Jadi mobil ini panjangnya kurang lebih sekitar 5 meteran. Wheelbase-nya gede banget, 3,12 meter. Ya balik lagi karena dia basisnya kayak double cab. Dia tersedia dalam REV dan BEV dengan maksimum power 362 kW atau 440 HP. REV-nya itu sekitar 362 440. Torsinya 637 645 untuk BEV. CLTC-nya bisa sekitar 230 untuk REV dan BEV-nya bisa 651. WLTC combine-nya fuel consumption bisa 0,75 dan baterai kapasitinya dia pakai 39 untuk REV dan 89,98 untuk BEV. Pricing sekitar $27.000 sampai $43.000 Amerika tergantung spesifikasinya. Sekarang kita sampai pada kesimpulannya si E07 sebuah mobil yang bisa bertransformasi menjadi pickup. Kesimpulannya mobil ini punya keunikan tersendiri karena ketika mode pickupnya dipakai pun kalian masih bisa duduk di baris kedua dengan nyaman karena ada separator antara bagian pickupnya dengan bagian penumpangnya. Selain itu detail-detail spesifikasinya, fitur-fiturnya khas sebuah Chang'an Nevo, canggih dan gimana ya, modern lah, futuristik lah. Baik lagi, mobil kayak gini sebenarnya seru juga kalau dibawa ke Indonesia ya. Karena gue udah kebayang gitu bawa mobil ini buat camping atau buat adventuring, tapi bisa juga dipakai di dalam kota. Gimana menurut kalian? Apakah perlu mobil-mobil kayak gini dibawa ke Indonesia? Tulis di komen ya. Oke, thank you udah nonton video ini. Klik like, subscribe, saran, komentar, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Mix. Audi sign off dari Chongqing. Bye-bye.